pejuang CPNS, baiklah balik lagi ke channel kami Rizky Media. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas kelanjutan dari video saya sebelumnya, yaitu tentang keselamatan. Nanti bisa dicek di video saya sebelumnya. Nah, untuk video ini saya akan berbagi pengalaman saya beserta tips yang akan saya berikan ketika saya mengikuti tes SKB yang kedua. Kalau yang pertama itu kesamaptaan, nah yang kedua ini adalah WPFK atau wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Nah teman-teman, seperti yang saya bahas di video sebelumnya, WPFK ini atau wawancara pengamatan fisik dan keterampilan ini pada tahun ini agak sedikit berbeda dengan tahun kami yang di CPNS 2019 untuk kalian pejuang CPNS formasi SLTA atau SMA. Nah, pada tahun ini, kalau pada tahun kami dulu untuk WPFK ini, wawancara pengamatan fisik dan keterampilan ini, untuk pengamatan fisik tidak mendapatkan poin atau tidak ada nilai dari pengamatan fisik yang dilakukan. Hanya petugas ataupun panitia memeriksa apakah terdapat tato atau tidak, maupun apakah ada tindik atau tidak. Hanya sebatas itu saja. Jadi pada saat masuk hanya dicek, dan kalau memenuhi syarat boleh masuk ke wawancara dan pengamatan fisik selanjutnya. Pada tahun ini ada sedikit perbedaan. Untuk pengamatan fisik mendapatkan poin dari SKB. Nah, poinnya itu lumayan juga besar, sekitar 25% dari total jumlah SKB. Nah, jadi ini juga sangat membantu guys. Jadi pada tahun ini sepertinya panitia ataupun panitia penyelenggara sangat-sangat memprioritaskan untuk fisik daripada peserta CPNS. Nah, seperti itu. Kalau pada tahun kami dulu untuk pengamatan fisik tidak mendapatkan nilai, tahun ini sangat berbeda, ada mendapatkan nilai 25% dari nilai SKB. Untuk itu ini juga menjadi perhatian kalian. Nah, buat kalian yang mungkin fisiknya gemuk atau fisiknya ada tato apa segala macam, nanti mungkin ini menjadi pertimbangan dari panitia. Nah, masih ada waktu buat kalian yang masih berat badannya belum ideal, yuk turunkan berat badannya agar nilai dari SKB untuk yang pengamatan fisiknya juga bagus seperti itu. Nah teman-teman, jadi pengalaman saya dulu untuk WPFK ini pertama kali setelah kesamaptaan, kemudian yang selanjutnya adalah WPFK. Nah, WPFK ini kemarin itu kami pertama kali diberikan jadwal untuk tes. Jadi masing-masing ada penjadwalan lah. Kemungkinan tahun ini juga tidak jauh berbeda dengan tahun kami dulu, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, pertama kali masuk, pada saat mengikuti tes masuk, kemudian masuk ke ruang pemeriksaan fisik. Nah, pada saat itu kami disuruh untuk membuka baju, telanjang dada, dan celana. Hanya menggunakan celana dalam saja. Jadi panitia mengecek apakah terdapat tato atau tidak. Selain itu juga dicek tindik. Nah, untuk tindik ini mungkin ada keringanan untuk kalian yang punya tindik karena alasan agama. Tentunya nanti melampirkan surat dari adat kalian, seperti itu. Setelah cek, kemudian disuruh memakai pakaian kembali dan menunggu antrian untuk mengikuti wawancara. Nah, seperti itulah alur yang kami lalui dulu. Nah, jadi untuk tahun ini, tahun CPNS 2019 memang sudah sangat-sangat teratur untuk proses seleksi CPNS-nya. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena memang kami telah diberikan jam dan kami sesuai datang dengan jam. Jadi saya kemarin tidak sampai 15 menit untuk menunggu antrian wawancara. Seperti itu. Jadi pada saat menunggu itu sekitar 15 menit dan langsung pewawancara. Usahakan kalian jangan sampai telat guys, karena ini sangat-sangat fatal kalau misalkan kalian sampai telat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian setelah masuk ke wawancara ada beberapa pertanyaan. Jadi yang pertama itu kita diberikan kesempatan untuk perkenalan. Jadi
pada kesempatan itu kalian usahakan sebaik mungkin jangan sampai ada kata-kata yang kalian dengan PD harus memperkenalkan diri kalian, perkenalkan nama kalian. Contoh, perkenalkan nama saya Andri Fariski, jangan lupa menyapa. Dan yang pertama kali jangan sampai kalian langsung duduk pada saat dapat giliran. Izin dulu. Mau maaf Pak, izin untuk duduk, ataupun maaf Pak, apakah boleh saya duduk? Nah, seperti itu. Jangan sampai kalian menyelonong waktu dapat antrian langsung kalian duduk. Itu jangan sampai dilakukan. Kalian harus izin dulu. Nah, setelah izin, usahakan badan kalian itu tetap tegak. Pakaian kalian harus rapi. Nah, kalian kemudian diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan diri, nama, kemudian lahirnya tanggal berapa, asalnya dari mana, kemudian boleh juga kalian cantumkan hobinya kalian apa. Perkenalkan diri kalian dengan singkat dan jangan bertele-tele. Dan usahakan kalian yakin kalian pede pada saat memperkenalkan diri. Jangan sampai kalian terbata-bata pada saat berbicara. Yakinkan kalau kalian itu memang berhak untuk lulus dari tes ini. Nah, kemudian selanjutnya saya kemarin diberikan pertanyaan seputar dasar-dasar negara. Jadi dasar-dasar negara seperti Pancasila, Undang-Undang 1945, kemudian simbol-simbol negara itu kalian minimal kalian tahu, paham dengan materi-materi tersebut. Tentang materi undang-undang seperti itu. Kemudian kalian juga harus menguasai isu-isu yang sedang terjadi di negara kita sekarang. Pahami, terutama Pancasila ya, sila pertama sampai kelima itu kalian harus betul-betul paham. Kalau saya dulu ada hubungannya dengan sila, kemudian ada hubungannya juga dengan keberagaman atau kebinekaan. Sampai kemarin disebutkan keberagaman itu sesuai dengan simbol negara apa, itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu kalian harus paham. Jadi jangan sampai kalian mengikuti wawancara tapi pengetahuan kalian akan negara itu nol. Ingat, kalian sedang mengikuti tes untuk sebagai ASN, aparatur sipil negara. Otomatis untuk dasar-dasar negara, asas-asas negara kalian harus paham minimal. Tidak perlu hafal tapi kalian paham. Nah, selanjutnya kemudian saya ditanya, apa alasan kamu ataupun tujuan kamu mengikuti CPNS? Dia bilang seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat fundamental buat kalian. Saya menjawab kemarin secara garis besar. Alasan saya untuk mengikuti CPNS adalah untuk mengabdi kepada negara. Secara khusus, menjadi ASN atau CPNS ini merupakan tujuan saya dan tujuan kedua orang tua saya, ataupun cita-cita kedua orang tua saya untuk menjadi ASN. Kemudian kebetulan saya juga memerlukan pekerjaan yang tetap. Untuk itulah saya mengikuti tes CPNS. Seperti itu. Jawab pertanyaan yang singkat, tepat. Gak perlu kalian tujuan umum mengabdi kepada negara, kemudian kalian juga cantumkan tujuan khusus kalian. Kemudian prestasi atau riwayat organisasi yang pernah diikuti. Nah, ini sangat-sangat penting. Jadi pewawancara itu ingin mengetahui nih kualitas diri dari peserta CPNS. Nah, maka buat kalian yang memang pada saat waktu sekolah dulu aktif, kemudian mungkin ada yang sedang kuliah atau selesai kuliah, pernah mengikuti, itu dibicarakan, disampaikan kepada pewawancara. Jadi itu juga menjadi nilai tambah kalian. Untuk itu pewawancara nanti melihat, oh berarti peserta ini aktif orangnya dan memang layak untuk lolos. Kemudian kalian juga sampaikan prestasi kalian. Misalkan kalian punya prestasi, nah itu juga menjadi salah satu tambahan buat kalian. Misalkan kalian pernah juara apa, lomba olimpiade atau atletik apa, nah, itu juga disampaikan. Saya ditanyakan selanjutnya riwayat pekerjaan ataupun pelatihan yang diikuti. Nah, apakah kamu pernah bekerja sebelumnya? Seperti itu. Sampaikan. Bekerja ini juga menjadi salah satu tambahan nilai buat kalian. Nah, kalau misalkan kalian telah bekerja, sampaikan kerjanya sebagai apa. Walaupun kecil, sampaikan saja karena ini menjadi nilai tambah buat kalian. Kalian pernah mengikuti pelatihan apa? Misalkan pernah mengikuti pelatihan Satpam ataupun pernah mengikuti pelatihan apapun. Nah, itu nanti disampaikan. Kalian akan diberikan kesempatan untuk bertanya.
Di akhir wawancara biasanya disampaikan, apakah ada yang ingin kamu pertanyakan kepada kami ataupun terhadap pekerjaan? Siapkan satu pertanyaan. Misalkan kalian sebagai, kalau saya pemeriksa keimigrasian pemula ya, formasi yang saya pilih, sampaikan, untuk jabatan saya sebagai pemeriksa keimigrasian pemula, apakah tantangan yang akan saya hadapi ke depan? Kemudian wawancara menjawab. Usahakan harus bertanya, jangan sampai kalian tidak ada pak, saya tidak ada yang ingin ditanyakan, jangan sampai. Karena kalau kalian bertanya, itu menjadi nilai tambah buat kalian, seperti itu. Dan juga jangan lupa siapkan 3 kelebihan dan 3 kekurangan. Jadi kalian kan paling tahu dengan diri kalian 3 kelebihan apa yang kalian miliki dan 3 kekurangan. Nah, yang menjadi titik ataupun yang menjadi banyak kesalahan dari peserta adalah mereka menyampaikan kekurangan tanpa adanya usaha untuk menjadi lebih baik. Saya pemalas pak, hanya seperti itu. Jadi usahakan, seperti contoh, saya orangnya ambisius pak. Jadi kalau misalkan saya ingin sesuatu, saya harus mendapatkannya. Nah, usaha saya untuk mengantisipasi tersebut, saya mengontrol diri saya untuk tahu batasan kapan saya harus maju dan kapan saya harus mundur. Jangan sampai kalian, saya pemalas pak, saya kurang rajin baca pak. Jangan sampai kekurangan kalian yang menjatuhkan kalian sendiri. Jadi cari kekurangan kalian dan usaha kalian untuk mengantisipasi kekurangan tersebut. Kalau saya pengalaman kemarin, di akhir dari wawancara berkata, baiklah, wawancara kita selesai, untuk nilai kamu baik, hampir mendekati sempurna. Nah, disitulah titik bahwa saya yakin bahwa nilai saya tinggi. Kebetulan untuk nilai wawancara saya untuk CPNS 2019 itu 94,5, nilai maksimal 100. Dan itu salah satu yang mendongkrak saya dapat lolos di CPNS ini. Ya, saya akan membagikan tips bagaimana kalian menghadapi tes WPFK ini. Tips yang pertama, gunakan pakaian yang bersih dan rapi. Jadi usahakan pakaian yang kalian pakai pada saat wawancara itu pakaian yang maksimal. Setrika pakaian kalian, jangan sampai pakaian kalian kusut. Dari penampilan saja tidak meyakinkan, apalagi untuk lanjut ke selanjutnya. Jadi maksimalkan di penampilan kalian. Kemudian yang kedua, pada saat datang seperti yang saya sampaikan tadi, jangan langsung nyelonong duduk. Izin dulu kepada pewawancara. Izin pak, apakah saya boleh duduk? Posisi duduk harus tegak, jangan sampai bongkok gini. Harus tegak, harus dalam posisi duduk siap. Karena itu dapat meyakinkan dan menjadi nilai tambah kalian pada saat pewawancara melihat posisi duduk kalian. Kemudian yang ketiga, yakin dengan jawaban kalian. Jangan sampai terbata-bata, yakin dengan jawaban kalian. Pede, kalian harus pede dengan jawaban kalian. Kalau bila perlu sebelum wawancara, latihan ngomong di depan kaca buat kalian yang belum pernah layak ramai. Latih kemampuan kalian berbicara di dalam depan cermin. Tips yang keempat, pelajari dasar-dasar negara seperti yang saya sampaikan tadi. Mengenai Undang-Undang Dasar 1945, mengenai Pancasila, kemudian lagu-lagu kebangsaan, kemudian dasar negara, kemudian simbol-simbol negara, Bhinneka Tunggal Ika, Garuda Pancasila. Nah, itu kalian harus paham. Jangan sampai kalian datang pada saat wawancara dengan pemahaman dasar negara yang kosong. Tips yang kelima adalah pahami dan pelajari diri kalian sendiri. Seperti sebutkan 3 kelebihan dan kekurangan kalian. Kalian harus paham. Kemudian sebutkan prestasi kalian yang pernah kalian ikuti. Sebutkan pelatihan kalian. Sebutkan pendidikan kalian. Sebutkan riwayat pekerjaan kalian. Harus kalian siapkan. Jadi pada saat ditanya, kalian langsung responsif menjawab dari pertanyaan dari pewawancara. Jangan sampai pada saat ditanya kalian baru mikir, kelebihan saya pak, apa ya pak? Jangan sampai. Nah, itu percayalah, nilai kalian tidak akan bisa mendongkrak untuk tes SKB. Siapkan kelebihan dan kelemahan seperti yang saya sampaikan tadi. Kelebihan memang yang kelebihan yang kalian tahu ataupun kalian yang ada pada diri kalian. Kemudian siapkan kelemahan kalian ataupun kekurangan kalian, dan siapkan antisipasi kalian untuk menghadapi itu. Seperti itu. Kemudian yang tips yang ketujuh, siapkan bakat yang ada bila perlu. Kalau kalian yang punya prestasi atau punya sertifikat,
itu di bawah pada saat wawancara. Waktu ketika pewawancara ingin melihat prestasi kalian, nanti kalian lihatkan sertifikat kalian. Dan biasanya yang paling sering pewawancara ingin tahu kelebihan kalian, seperti kalian bisa mampu menari, bela diri, siapkan. Kalau kalian punya bela diri, siapkan bela diri dasar untuk kalian tampilkan pada saat wawancara, karena itu sangat-sangat membantu kalian. Buat kalian yang tahu bahasa Inggris ataupun paham, juga boleh disiapkan. Nah, itu nanti pasti akan mendapatkan nilai tambahan dari pewawancara, seperti itu. Tapi jangan sampai bahasa Inggris kalian yang minimal, kalian belum pewawancara ngomong kalian udah pakai bahasa Inggris. Kalau seandainya sewaktu-waktu ditagih, baru kalian keluarkan. Kalau misalkan tidak, jangan, saran saya jangan. Kemudian setelah tadi menyiapkan sertifikat dan keterampilan yang kalian kuasai, tips yang terakhir, siapkan sebuah pertanyaan kepada pewawancara seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi jangan sampai kalian di saat diberikan kesempatan untuk bertanya, kalian tidak memanfaatkan itu. Siapkan pertanyaan. Hal yang perlu dihindari pada saat wawancara, seperti yang saya sampaikan tadi, duduk langsung nyelonong. Kemudian selanjutnya duduk dalam posisi bongkok dan tidak semangat. Kemudian ragu, bingung dalam menjawab pertanyaan. Kalian dinilai belum siap mengikuti wawancara. Kalian belum memahami diri kalian sendiri. Seperti itu. Kemudian kalian mengemukakan kekurangan tanpa adanya perubahan yang ataupun antisipasi yang akan kalian lakukan. Itu sangat-sangat dihindari. Kemudian kalian kurang paham dengan diri kalian sendiri, dengan potensi yang kalian miliki. Itu harap dihindari. Kemudian tidak mengajukan pertanyaan ketika diberi kesempatan. Itu hal-hal yang harus dihindari. Nah, mungkin itu sedikit tips dari saya mengenai bagaimana cara kalian untuk menghadapi wawancara. Kemudian bagaimana hal-hal yang harus dihindari pada saat wawancara. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat buat kalian pejuang CPNS. Saya doakan kalian semua yang menonton video ini, yang like, subscribe, dan komen, lulus pada saat tes nanti. Persiapkan diri kalian, jangan anggap remeh setiap tahapan yang akan kalian lalui. Maksimalkan seluruh proses yang akan kalian lalui. Yakin dengan potensi diri kalian, kemudian kalian akan lolos menjadi CPNS, terutama formasi SLTA Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan bergabung bersama kami. Seperti itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.